Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan kembali membahas latihan soal SKBPGSD kompetensi profesional sesuai dengan FR tentang sinar X, sinar gamma, gerhana matahari, gerhana bulan, teori tata surya, angin darat, dan angin laut. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam tryout 100 soal SKBPGSD. Karena kuotanya sudah terpenuhi, maka kami tutup pendaftaran tryout premium SKBPGSD yang kedua. Dan follow juga Instagram kami di ifchannel99 karena di sana kami banyak membagikan soal-soal SKBPGSD dan informasi-informasi seputar CPNS. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dalam dunia kesehatan, sinar X sudah sejak lama digunakan untuk membantu dokter dalam mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kondisi tubuh pasien. Salah satu manfaat dari sinar X dalam dunia medis kecuali A. Melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. B. Memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. C. Memantau perkembangan suatu jenis penyakit. D. Memantau masuknya obat dalam tubuh. Atau E. Melihat struktur jaringan padat di dalam tubuh. Jawaban yang benar adalah yang D. Memantau masuknya obat dalam tubuh. Manfaat sinar X. Yang pertama, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Kedua, memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit. Ketiga, memantau perkembangan suatu jenis penyakit. Dan yang keempat, melihat struktur jaringan padat di dalam tubuh. Adapun bahaya dari sinar X. 1. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. 2. Efek jangka pendek, perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. 3. Efek jangka panjang, mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. 4. Melemahkan tulang. 5. Menyebabkan gangguan anemia aplastik, yaitu kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. 6. Infertilitas. 7. Pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. 8. Rusaknya kelenjar tiroid. 9. Meningkatkan resiko terjangkitnya kanker. 10. Meningkatkan resiko kerusakan genetik. 11. Membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. Soal yang kedua, sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron positron. Sinar gamma mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di bawah ini yang merupakan manfaat sinar gamma kecuali A. Pembentukan bibit unggul tanaman. B. Membunuh bakteri. C. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. D. Pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Atau E. Menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Jawaban yang benar adalah yang C. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat sinar gamma: 1. Menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. 2. Membunuh bakteri. 3. Pembentukan bibit unggul tanaman. 4. Pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Bahaya sinar gamma: 1. Merusak satelit dan atmosfer. 2. Menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. 3. Bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang.
4. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. 5. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. Dan yang keenam, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Soal yang ketiga, gerhana merupakan akibat dari perputaran bulan mengelilingi bumi terhadap matahari. Gerhana terbagi menjadi dua, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari. Terjadinya gerhana matahari yaitu karena A. Cahaya bulan redup, B. Cahaya matahari ke bumi terhalang bulan, C. Cahaya matahari ke bulan terhalang bumi, D. Cahaya matahari redup, atau E. Cahaya matahari terang. Jawaban yang benar adalah yang B. Cahaya matahari ke bumi terhalang bulan. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Soal yang keempat, ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini menunjukkan peristiwa A. Gerhana matahari, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana bulan sebagian, D. Gerhana matahari, atau E. Tidak terjadi gerhana. Jawaban yang benar adalah yang C. Gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan sebagian ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Jadi, ketika bulan berada pada posisi di antara penumbra dan umbra, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Karena cahaya matahari yang masuk hanya terhalangi sebagian oleh bumi, sehingga sebagian sinar matahari sampai ke bulan dan sebagian yang lainnya tidak. Soal yang kelima, teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Suatu waktu kabut tersebut berproses dan berputar dengan sangat kencang. Jika digambarkan mungkin seperti pusaran angin. Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Teori ini termasuk dalam teori A. Teori nebula, B. Teori planetesimal, C. Teori bintang kembar, D. Teori pasang surut, atau E. Teori Big Bang. Jawaban yang benar adalah yang A. Teori nebula. Teori nebula dikemukakan oleh dua ilmuwan, yakni Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Teori nebula atau teori kabut biasa disebut juga dengan teori Simon-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Soal yang keenam, para nenek moyang sudah banyak memanfaatkan alam sebagai energi menggerakkan kapal mereka. Caranya dengan mengandalkan angin dan ditunjang dengan layar yang bisa diatur ke arah mana kapal menuju. Angin yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi menangkap ikan adalah A. Angin laut, B. Angin darat, C. Angin laut dan darat, D. Angin barat, atau E. Angin timur. Jawaban yang benar adalah yang B. Angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari ketika energi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang hari akan dilepaskan lebih cepat oleh daratan yang memiliki udara dingin. Sementara itu di lautan energi panas sedang dalam proses dilepaskan ke udara. Gerakan konvektif tersebut menyebabkan udara dingin dari daratan bergerak menggantikan udara yang naik di lautan sehingga terjadi aliran udara dari darat ke laut. Angin darat biasanya digunakan oleh nelayan untuk berangkat mencari ikan ke laut. Oleh karena itu, kita sering melihat nelayan pergi menangkap ikan malam hari dan kembali dari menangkap ikan siang hari. Soal yang ketujuh, daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan, sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut.
Akibatnya, udara panas di daratan akan naik dan digantikan udara dingin dari lautan. Fenomena ini disebut dengan peristiwa A. Angin laut, B. Angin darat, C. Angin laut dan darat, D. Angin barat, atau E. Angin timur. Jawaban yang benar adalah yang A. Angin laut. Angin laut terjadi pada pagi hari hingga menjelang sore hari. Daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan sehingga suhu udara di darat lebih panas daripada di laut. Akibatnya, udara panas di daratan akan naik dan digantikan udara dingin dari lautan. Maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Angin laut digunakan oleh para nelayan untuk pulang dari laut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.